Selamat pagi. Nah, ini ada komen Pak Eko ini. Ya, komen Pak Eko keren. Benar Pak Jess. Ternyata lepas dari gula itu lebih susah. Susah Pak. Susah, enggak gampang. Saya satu-satunya gula yang saya masih minum adalah susu kental manis. Itu pun udah dikurangi banyak. Banyak banget yang dikurangi. Ya, dan itu saya pasti minum di atas jam 12 siang. Diminumnya pasti kopi. Kopi hitam. Mas giling sendiri ya. Saya enggak beli kopi di luar. Saya giling sendiri dari bijinya. Giling sendiri dari bijinya. Dan kemudian istri saya masak. Gulanya pakai susu kental manis. Dari 7:3 turun sampai 7:1. Jadi nilai kopinya 7, nilai gulanya kemarin 3, itu sekarang nilai gulanya sekarang 1, jadi pahit. Ya sekarang ini sudah pahit. Belum ada kopinya, saya belum lihat kopinya karena masih jam 10. Nah itu Pak Eko, tidak gampang Pak. Harusnya pemerintah, tapi nggak mungkin. Karena itu kartel miliknya itu tuh. Perusahaan dunia namanya W, belakangnya O itu. Tengahnya ada huruf H-nya. Nah, itu masalahnya. Yang miliknya kartel dunia itu. Ya, itu dikuasai sama kartel dunia yang namanya GUGU LALA itu. Terus kemudian cemilan-cemilan, cepolo-cepolo itu. Kamu kan cuma mengais dari sisa-sisanya aja. Ya, raksasanya kan dipegang sama mereka. Raksasanya dipunyai sama mereka. Dan yang luar biasa adalah kamu itu mengejar brandnya mereka. Nah, itu yang membuat kamu terperosok semakin dalam. Contoh yang paling gampang aja deh. Contoh yang paling gampang. Lebih doyan mana kamu? Ayam goreng buatan mbahmu atau ayam goreng buatan kakek pakai jas putih yang rambutnya putih, jenggotnya putih itu? Yang di setiap sudut kabupaten selalu ada. Ayo, lebih suka mana? Ya, saya pernah membuat sebuah materi untuk usaha, ya, materi usaha itu diseminarkan begitu. Saya bilang sama audien peserta, coba, ini ayam goreng, warung ayam goreng mbahmu yang enaknya luar biasa satu kampung. Kemudian dia membuat counter di sampingnya ayam goreng yang ada gambar kakek tuanya, rambutnya putih, jenggotnya putih itu. Yang tulisannya depannya K, belakangnya C, warna merah, tengahnya F itu. Ayo. Ketika disandingkan bareng-bareng ini ayam goreng kakek saya, mbah saya, ini ayam gorengnya kakek putih itu, kira-kira masyarakat kemana perginya? Ini pasti. Gitu. Kenapa? Ya karena kamu ke brand, padahal yang paling sehat ini udah jelas kan. Ayam goreng mbah saya pasti sehat. Karena apa? Karena dia ayam goreng asli. Nggak pakai tepung. Pakainya bumbu. Ya ini kan tepung semua ini. Ayamnya udah pasti ayam. Ya nggak usah diomong lah ya. Kamu tahu sendiri ya. Itu ini pasti ayam kampung nih. Tapi kamu pasti menolak. Kamu lebih senang yang di sini. Yang pakai brand itu. Nah itu bukti bahwa kamu sudah terkoordinasi. Sudah termakan sama kartel. Yang disebut sebagai kartel. Yang waktu itu turut serta membiayai jurnal laba-laba tahun 1916. Kenapa ya? Karena melegitimasi tepung, gula, jajan, kue, cemilan, ya, gorengan yang sifatnya mendunia dan mengkambing hitamkan kolesterol, mengkambing hitamkan telur, mengkambing hitamkan daging, mengkambing hitamkan seafood, apalagi di situ, ya. Dan kamu termakan sampai hari ini. Tapi ya puji Tuhan, dokter-dokter zaman sekarang udah terbuka semua dengan kebenaran. Sehingga dokter-dokter yang muda hari ini justru malah menyarankan kamu sesuai dengan kebenaran yang ada. Ya dokter-dokter yang usianya kayak saya kan mengancam kamu jangan makan telur, jangan makan daging merah. Padahal selain telur dan daging merah itu kan kesukaannya cacaan, cecer itu.
Masa kamu udah kena metabolik, kamu masih kasih gula? Ya, ngawur 1000 pengawuran itu. Justru itu yang merusak sel. Sel itu asam amino sama asam lemak. Sel, makanannya. Ya, makanan sel itu kolesterol. Ketemu sama gula. Ya sudah selesai. Penyumbatan. Ya sudah membentuk yang namanya penyakit. Terutama penyakit yang paling kelihatan di depan mata langsung ya anti-aging. Penuaan dini. Bukan pernikahan dini, penuaan dini. Janganlah cepat berlalu. Itu yang paling jelas di situ. Saya umur 56, Jess. Tak sebutin nih umur saya, 56. Udah setengah abad lebih. 6 tahun yang lalu udah hampir lewat. Gara-gara pasang ring. Bengkak, bocor 30%. Itu datanya semua saya punya itu. Terakhir saya minum OBAT April 2022. Dan cara saya men-treat tubuh saya, setelah saya men-supplementation, menutrisi tubuh saya memutuskan 1 hari saya hanya makan 1 kali. Dan makanan saya telur, atau ikan, atau daging, atau seafood. Pasti di antara 4 ini salah satunya. Kemarin saya makan bebek renon. Loh, boleh Pak? Ya boleh. Kan saya boleh karena saya tidak memakannya pakai N-anasesi. Kok bisa begitu? Ya karena N-anasesi itu setara dengan bebek yang dimasak. Jadi saya mengabaikan N-anasesinya, bebeknya saya makan. 1 paha. 1 potong paha saja. 24 jam itu Pak? Iya, 24 jam. Itu makan sekitar jam 3. Jam berapa, bro? Jam 5. Jam 5 makan bebek renon. Sampai hari ini jam 11 kurang setengah 11 belum terisi apapun. Telur pun belum. Baru tadi minum racikan nih. Kalau minum ini mah dari bangun tidur saya udah minum. Tubuhmu itu tidak butuh banyak makanan. Trust me, tubuhmu tidak butuh banyak makanan. Kenapa? Karena cadangan makanan ototmu, kamu tersimpan di bawah kulit. Biarkan dia mencari makanan bukan dari asupan kamu dari mulut, tapi menghabiskan cadangan energi. Karena cadangan energi itulah yang membuat masalah penyakit-penyakit yang disebut sebagai metabolik, yang disebut sebagai degeneratif, yang disebut sebagai komplikasi. Kamu terlalu rewel dengan kata lapar, sehingga kamu tidak pernah mengizinkan tubuhmu memakan dari cadangan energi yang ada di dalam tubuhmu. Karena kamu terlalu cerewet, terlalu cerewet dan mendewakan lapar. Tuhanmu lapar. Sehingga dari kata Tuhanmu lapar itulah kamu selalu membantah untuk tidak mengizinkan tubuhmu lapar. Gitu. Yesus pernah ngomong di dalam salah satu ujian yang dia terima di padang gurun ketika dia tidak makan 40 hari. Ya, tidak makan, tidak minum 40 hari dan langsung diuji nomor 1, jadikan batu itu jadi roti. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, dibilang begitu. Nah, itu cara kamu untuk menolak dirimu supaya dirimu bermanuver. Caranya seperti itu. Meskipun kamu lapar, ya. Karena 4 jam setelah kamu makan, lambung kosong. Nah, lambung kosong itu butuhnya hanya minum. Kenapa harus minum? Supaya kamu tidak ngasih makanan ke tubuhmu. Lah, terus lapar, Pak. Iya, izinkan dia lapar supaya insulinnya menurun. Nah, kalau insulin menurun, maka pankreas istirahat. Biarkan 8 jam lapar. Kalau sampai 8 jam lapar, nah di situ kebutuhan energi, kebutuhan kalori, dia akan mencari dari mana cadangan energi dalam tubuh. 16 jam kemudian kamu baru rasakan. Iya, tubuhnya enteng, 16 jam tidak makan. Makanya saran saya, sarapan terbaik tidak sarapan, malam tidak makan, dan makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam saja. Itu batas waktu makan, jendela makan. Itu yang paling sehat.
Kalau mau ngikutin, kalau enggak kan mulut-mulutmu, congor-congormu, usus-ususmu, ngapain saya mau pusing untuk itu? Silakan aja, itu hakmu.